Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di acara Bincang Redaksi di Studio 52 Tribun Jogja. Kali ini kita ngomongin soal human trafficking, atau bahasa umumnya adalah perdagangan orang, kira-kira begitu. Sebelum saya memulai, jangan lupa teman-teman untuk selalu mengikuti berita terkini di tribunjogja.com, real time, bisa juga di edisi cetak yang lebih lengkap. Kemudian untuk visual, video, dan lain-lain bisa di akun YouTube Tribun Jogja Official. Sudah bersama saya ada Bapak Widianto sebagai Kepala Balai Pelindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng rawuh Pak. Yes. Salim dulu Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Sibuk Pak jenengan? Ya biasa di akhir tahun pasti sibuk. Ini kita ngomongin human trafficking. Apa betul Pak perdagangan orang itu istilahnya? Atau bahasa lebih halusnya apa Pak? Kalau menurut undang-undang itu memang Undang-Undang 21 2007 itu namanya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. TPPO ya. TPPO ya. Itu. Kerennya di undang-undang seperti itu. Okay. Kita di masyarakat ada trafficking, human trafficking, ada perdagangan orang dan lain sebagainya, sama itu. Sama, tapi masih boleh toh Pak istilah itu dipakai? Masih boleh. Masih boleh dipakai. Pak, ini kita mau ngomongin itu kan tentu dengan segala pernak-perniknya di DIY yang ada 4 kabupaten kota ini, banyak Tribuners di rumah juga belum tahu. Nanti Pak Widianto bisa cerita-cerita juga Pak soal kasus-kasus di Jogja, korban, pelaku dan sebagainya. Ini tentu menarik sekali Pak obrolan itu Pak. Siap. Sejauh ini di singkatannya apa? BPRSW berarti. Betul, BPRSW. BPRSW itu menampung korban-korban perdagangan orang gitu ya Pak. Ya, salah satunya. Karena selain kami ada 5 yang kami layani. Ya. Yang pertama adalah perempuan korban tindak kekerasan. Itu Mbak Tina. Ya, tindak kekerasan beda dengan trafficking. Iya, beda. Terus yang kedua, kekerasan itu KDRT masuk. Masuk. Ya. Tapi kekerasan ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis. Jadi ancaman dan lain sebagainya itu bisa. Dari verbal berarti. Boleh. Ya. Terus wanita rawan sosial ekonomi dari keluarga tidak mampu, yang kalau tidak disentuh dengan kegiatan-kegiatan, dia akan rawan terhadap sosial dan ekonomi. Dia tidak bisa melanjutkan sekolah, dia tidak bisa bekerja dan sebagainya, akhirnya rawan itu ya. Dan terlantar secara ekonomi. Betul, kemudian. 2 ya itu kan. Ya. Ketiga, BTS, wanita tuna susila. PSK lah istilahnya. Ya, kalau di kami nggak boleh menyebut SK ya. Nggak boleh malah. Nggak boleh. BTS, ya. wanita istilah tuna lama susila. Itu. Istilah lama wanita itu. Tuna susila. Karena bukan pekerja. Iya. PSK itu kan setuju, pekerja setuju, ya. Itu tanda kutip itu seolah dilegalkan ya. Nah, itu ketiga. Keempat adalah wanita korban trafficking. Ya, ini. Nah, ini yang kita bahas ini ya Pak sekarang. Terus yang kelima adalah wanita pekerja migran yang bermasalah sosial. Jadi mereka yang bekerja secara migran baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kadang-kadang kan ada TKI, TKW yang ke luar negeri tanpa ada surat-surat yang legal dan akhirnya bermasalah di sana dan akhirnya dideportasi ke Indonesia. Kalau mengalami hambatan di dalam kehidupan sosialnya, maka kami terima untuk dipulihkan kembali. Baik, dari 5 itu yang jadi fokus topik bahasan kita kali ini adalah perdagangan orang, ya, Pak. TPPO. Ya. Nah, Pak, ini di BPRSW itu sekarang ada berapa, Pak, korban TPPO ini, Pak? Saat ini yang masih? Saat ini ada 6. Ada 6. Ya. Itu dari kasus kapan, Pak? Dari kasus bulan November. Kasus bulan ini aja berarti? November. Itu apa aja Pak? Kasus apa itu? Ya kasus perekrutan, penipuan sampai dengan penjualan atau dipekerjakan. Ya. Itu seperti itu. Dipekerjakan tidak sesuai dengan rekrutmen awal, gitu ya. Jadi
saya bisa cerita sedikit karena kami sudah asesmen terhadap mereka. Mereka kebanyakan dari luar DIY. Kebanyakan dari luar DIY. Ada. Mayoritas dari luar. Iya, betul. Itu biasanya perekrutannya melalui media sosial. Bahwa di DIY ada pekerjaan A. Begitu. Persyaratannya enggak susah. Persyaratannya mudah, gajinya besar. Mereka kan seneng ya. Dan itu kebanyakan latar belakangnya memang dari keluarga yang ekonomi lemah. Dan itu tidak ada syarat latar belakang pendidikan? Tidak seperti itu. Nah akhirnya di DIY mereka bertemu, mereka disewakan tempat kos yang menarik, yang fasilitas komplit fasilitasnya jos gitulah istilahnya. Beda dengan di rumah ya, yang air misalnya harus ke sungai dan lain sebagainya, tinggal air hangat dan lain sebagainya. Ada AC-nya, kos-kosannya, terus kamar mandi di dalam. Dan mereka itu diberikan fasilitas-fasilitas tentang makan tinggal pesan gitu ya. Tentang HP, tentang dan lain sebagainya. HP harus apa? Bubble iPhone ya seperti itu. Nah, akhirnya ternyata mereka dipekerjakan. Berbeda dengan janji-janji di medsos yang dia tawarkan begitu. Pak, nah ini tadi kan rekrutmen lewat medsos biasanya. Itu rekrutmennya itu biasanya janjinya apa, Pak? Rata-rata yang sudah terungkap, Pak? Janjinya itu hanya bekerja di Jogja. Tidak ada spesifik. Tidak ada spesifik. Bekerja di Jogja. Terus gajinya besar dengan persyaratan yang tidak rumit, gitu. Tapi di Jogja itu ya kalau saya bisa menyebutkan misalnya di rumah makan atau di tempat-tempat perhotelan dan lain sebagainya gitu, yang mereka membayangkan kerjanya enak gitu, ya kan? Terus dengan gaji yang besar, makanya mereka datang dikasih tiket, dibeliin. Iya. Nah Pak, ini rata-rata mayoritas saja sih Pak. Dari mana Pak ini? Dari luar DIY itu? Kalau saya bisa daerahnya. Bisa menyebut daerah ya. Di luar DIY yang masih di Pulau Jawa dan ada beberapa yang dari luar Jawa. Tapi paling banyak tetap luar DIY yang masih di Pulau Jawa. Iya, betul. Dan semua cewek, nggak ada cowok. Oh iya. Karena di tempat kami kan khusus wanita yang kami layani itu khusus wanita begitu. Nah Pak, ini mereka ini biasanya Pak dipekerjakan di apa Pak mayoritas? Tentu tadi dunia yang gemerlap ya Pak. Nah dunia gemerlap itu apa aja Pak? Kalau boleh diungkap Pak. Ya, kalau jenis pekerjaannya itu di hiburan Mas. Dunia hiburan. Dunia hiburan itu luas, bisa berbagai macam. Ada bisa di tempat karaoke, bisa di tempat-tempat pariwisata dan lain sebagainya. Itu. Jadi yang keluar setelah kita asesmen itu mereka dijadikan beberapa dijadikan LC dan DJ ya. Itu. Jadi mereka itu ditipu dengan dalih dikontrak dengan vendor tertentu. Ya, vendor itu kan misalnya penyedia hiburan apa gitu. Itu terus gajinya itu tidak diberikan semuanya. Dipotong. Ya, pasti dipotong dan dengan dalih fasilitas tadi ya. Betul. Ya, dengan jerat hutang kadang-kadang kan misalnya dia datang ke DIY itu, dia meninggalkan keluarganya. Keluarganya ditinggali. Ya, itu dikirimi terus. Dikirimi terus. Kalau pas belum gajian, kan otomatis memberikan ngebon itu terus. Jadi dia terjerat terus. Jadi memang ini sindikatnya modelnya gitu ya Pak? Iya, yang keluar setelah kami asesmen. Nah terus kemudian ini kan yang di Bapak ini, yang di BPRSW ini, kemudian kan yang terungkap ya Pak ya, korban-korban. Nah itu biasanya terungkap prosesnya gimana Pak, kronologinya? Ya kronologinya itu dari aparat penegak hukum melakukan tindakan
entah itu penjangkauan, penangkapan, dan lain sebagainya, pelaku yang ditangkap. Ya toh, pelaku yang ditangkap. Nah, ini kan pasti akan juga mengamankan saksi dan korban. Ya. Nah, ini nanti perlunya adalah di dalam penyidikan, terus di dalam nanti saksi di pengadilan dan lain sebagainya. Nah, selama ini setelah ditangkap saksi dan pelaku korban itu, maka dirujuklah ke tempat kami di BPRSW itu. Ya. Nah, kami selaku UPTD di bawah Dinas Sosial itu yang tusinya adalah melakukan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi terhadap korban trafficking. Mau nggak mau kan kami terima. Seperti itu. Ya dengan berbagai macam catatan ya. Kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum, ada hitam di atas putihnya. Terus kami melakukan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial terhadap korban trafficking tadi, itu juga ada kontrak istilahnya. Kontraknya pokoknya mau melakukan misalnya perlindungan dan rehabilitasi di BPRSW ini dan lain sebagainya. Itu ada hitam di atas putihnya. Nah, ini setelah di tempat kami ada SOP-nya. Bahwa ya kami layani sesuai dengan SOP yang ada. Ngapain aja Pak biasanya di sana Pak para korban ya, di BPRSW? Yang pertama itu pasti perlindungan dulu yang kami utamakan. Kami lindungi dari berbagai macam. Jadi dibawa ke situ itu dilindungi ya? Karena kan steril ya istilahnya. Ya. Jadi kami itu areal kami itu selalu terkunci, pagar tinggi, petugas 24 jam. Dan kami bekerjasama dengan Polsek Nggodean. Kalau ada sesuatu yang bisa kami tangani sendiri, oke. Tapi kalau tidak bisa kami tangani sendiri, kami minta bantuan Polsek, dengan Polsek. Ya. Itu. Nah, terus. Itu konteks perlindungannya gitu ya Pak ya? Ya, perlindungan salah satunya itu. Terus pemberian hak-hak kepada mereka. Ya, hak dasar mereka. Kita kasih wisma dulu. Tempat yang representatif. Yang kedua permakanan, yang ketiga sandang, yang keempat kesehatan juga kami perhatikan. Dan kami ini nanti ada kolaborasi dengan berbagai macam UPD yang ada di DIY ini untuk pelayanan itu. Gitu. Jadi kami utamakan perlindungan dulu, baru nanti setelah kami lindungi, terus kami layani juga dengan sentuhan-sentuhan dari psikolog, terus dari pemulihan trauma dan lain-lain gitu ya konselor dan juga pekerja sosial. Jadi peran mereka itu sebetulnya tidak hanya memulihkan trauma, tetapi membangkitkan apa semangat yang sudah terjadi itu. Karena ada beberapa korban itu yang merasa misalnya ya dia direkrut oleh papi gitu ya istilahnya, itu papi itu kayak pahlawan kalau menurut dia. Papi itu kayak pahlawan saya. Saya kalau di rumah itu makanannya sudah susah, beli pakaian nggak bisa Di sini kami diberi berbagai macam. Artinya sebenarnya mereka ini kemudian ketika sudah masuk ke lingkaran ini, itu ya udah nyaman ya Pak ya? Susah. Udah nyaman sebetulnya. Tapi kita kan harus membangkitkan kesadaran dia. Pemahaman itu ya Pak. Iya itu. Nah, waktu pertama masuk ke situ, ketemu di pengadilan gitu. Wah, langsung papi gitu. Biarin gitu. Dia merasa bahwa papinya itu adalah pahlawan bagi mereka. Tapi setelah disadarkan oleh pekerja sosial, konselor sama psikolog, oh iya ya, saya itu ditipu di sini. Tapi itu waktunya juga itu lama cukup lama. Karena udah terdoktrin istilahnya betul. Pak. Terdoktrin dan menikmati dia. Betul. Fasilitas dapat, uang dapat dan lain-lain. Terus apalagi Pak selain hak-hak? Tadi sudah perlindungan hak-hak. Ya. Terus kalau semua haknya sudah
didapat di situ, baru kita rehabilitasi. Rehabilitasinya ada rehabilitasi fisik, mental, sosial, keagamaan. Biasanya orang yang seperti itu jauh dari agama. Ya. Agama apa saja itu tidak mengajarkan untuk ke arah itu. Ya, maka di BPRSW kita datangkan kalau Islam ya ustaz, ya pendeta dan lain sebagainya. Nah itu kalau fisiknya tadi itu ada yang karena secara fisik dia trauma fisik itu Pak, ada, tapi di kasus yang lain. Di kasus yang lain. Untuk yang fisik ini paling tidak kan kesehatan fisiknya harus pulih. Itu kadang-kadang mereka berpenyakit kelamin kayak gitu, itu harus disembuhkan. Betul. Harus disembuhkan. Terus misalnya dia dengan trauma kekerasan, itu juga traumatisnya harus dipulihkan. Terus misalnya kekerasan dengan pukulan dan lain sebagainya itu juga harus dipulihkan dulu. Itu baru ke tahap rehabilitasi nanti. Dari perlindungan ke rehabilitasi ini rata-rata berapa bulan Pak? Tidak bisa dirata-rata. Karena kasusnya itu berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda, dan kemampuan untuk merespon perlindungan dari rehabilitasi berbeda. Kalau antara berapa Pak? Antara berapa bulan? Kalau menurut Permensosnya itu 3 bulan sampai dengan 36 bulan. 3 tahun. Pelayanannya untuk rehabilitasinya. Tetapi untuk perlindungannya itu ya tinggal di balai maksudnya perlindungannya. Enggak, jadi begini. Perlindungan itu setelah dia terlindungi dari berbagai macam ancaman dari luar. Itu kan juga pengaruhnya dari luar, tidak hanya dari balai, tidak hanya dari diri dia sendiri gitu. Karena kadang-kadang mereka itu berada dalam jaringan. Papinya ketangkep, misalnya jaringannya yang lain kan masih ada. Itu mensupport dan misalnya ya satu minggu itu tidak boleh ada yang menjenguk ya misalnya. Karena kan itu dalam perlindungan ketat ya. Itu sudah kesepakatan dengan pihak aparat penegak hukum misalnya. Masih ada aja juga yang datang ya. Yang datang masih ada juga. Dan petugas kami tidak luput dari ancaman-ancaman mereka. Itu. Karena ini jaringan memang bisnis cuan ini ya Pak ya. Iya, betul. Bagi mereka. Nah Pak, artinya 3 sampai 36 bulan tadi tidak harus di dalam balai. Termasuk ketika dia sudah di luar balai masih dalam monitoring. Iya. Gitu. Biasanya kalau sudah cukup, kalau untuk yang TPPO ini sudah cukup, maka akan kami kembalikan ke keluarga. Tetapi sebelum itu kami hubungi dinas sosial setempat, unit PPA setempat, dan aparat penegak hukum setempat. Supaya nanti bisa melanjutkan apa yang kami lakukan di sini. Jadi tidak tanggung jawab di sini terus ya, diterusin di daerah asal ya Pak? Iya. Kecuali kalau yang ada di DIY gitu. DIY minimal ya keluarganya kita panggil, terus kita ada MONEF, ada monitoring dan evaluasi, pembinaan lanjut itu masih kita lakukan bersama-sama OPD yang terkait dengan TPPO ini. Pak, ini kan obrolan kita tadi secara konteks BPRSW itu seolah-olah hanya sebagai pusat perlindungan dan rehabilitasi. Tapi punya wewenang nggak sih Pak untuk mendeteksi, mengidentifikasi hal-hal misalkan kayak perdagangan, sebutnya wanita ya Pak ya? Orang ya, perdagangan wanita. Itu punya nggak sih Pak wewenang untuk itu? Kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa provinsi itu ya hanya di balai, di dalam balai gitu. Nah, kami mempunyai link-link untuk mendeteksi itu. Contohnya misalnya ya, kami dengan Dinas Sosial DIY ini. Dinas Sosial DIY ini punya tangan-tangan di bawah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang membawahi kecamatan itu.
ada penyuluh sosial masyarakat yang notabene ada di setiap kalurahan. Itu ada pekerja sosial masyarakat atau PSM. Itu binaan-binaan dari dinas sosial DIY. Nah, data-data, deteksi apa yang ada di kalurahan mereka masing-masing ada di situ. Apalagi ada Karang Taruna, ada Tagana, ada macam sekali namanya potensi dan sumber kesejahteraan sosial ya. Itu. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial itu adalah mereka-mereka yang mempunyai kemampuan dan kewenangan di dalam menilai tentang sosial yang ada di areal mereka masing-masing. Seperti itu. Pak Widi, kemudian bagaimana ketika para korban ini berada di balai gitu, memastikan bahwa para korban ini mendapatkan hak-hak seperti yang tadi jenengan sudah rinci tadi, Pak. Ya, kalau di BPRSW itu kan semua haknya itu dituangkan dalam DPA namanya ya, dalam anggaran gitu. Ya, selama anggaran itu ada, kami berikan gitu. Dan selama ini ada, utamanya di dalam perlindungan. Untuk rehabilitasi di tahun 2024 ini memang dikurangi anggaran untuk rehabilitasinya. Tapi kami tidak kurang akal. Kami melakukan inovasi-inovasi, kolaborasi-kolaborasi dengan pihak-pihak luar yang menjadi relawan di dalam rehabilitasi itu. Misalnya keagamaan itu dengan Depak Sleman misalnya gitu. Itu mereka secara gratis memberikan bimbingan kepada terus ada ulama-ulama misalnya setiap malam Jumat melakukan bimbingan kepada mereka. Itu. Terus ada dari Dinas Pertanian. Dinas Pertanian itu mendidik bagaimana mereka PPKS ini semuanya ya, tidak hanya yang TPPO ini bisa memanfaatkan areal pertanian yang ada di sana. Gitu. Ada kami juga ada hidroponik, taman hidroponik seperti itu. Jadi kami tidak berhenti bahwa nggak ada anggaran, kami nggak bisa melakukan apa-apa. Kami berusaha untuk itu, seperti bimbingan fisik itu dengan polsek setempat. Itu setiap Jumat ya ada baris berbaris, ada olahraga dan sebagainya. Yang penting mereka sehat gitu. Jadi tidak hanya cuman tempat, terus makan, minum dan lain-lain, tapi juga dibekali keterampilan juga, Pak. Betul. Keterampilan tadi, berbagai macam keterampilan tadi. Ya. Nah, Pak, kemudian ini Pak, ini kan memang susah sekali tadi ya, kayak untuk memberi pemahaman yang bagi mereka itu PAPI itu udah segalanya gitu. Ya. Nah, kemudian sudah masuk di balai rehabilitasi dan kemudian kembali nih Pak, kembali ke daerah asal atau pernah ada nggak Pak kasus? Ternyata masuk lagi nih orang yang sama. Ada nggak Pak? Kalau yang langsung dipulangkan oleh aparat penegak hukum, laporannya kembali lagi ke selera asal. Ya gitu. Jadi beda tempat tapi Pak. Jadi begini, mereka ketangkap sebagai korban dan saksi, kan masih keluarganya masih bertanggung jawab nih, nggak usah dibalaikan gitu, nggak usah dipantikan, saya yang akan merehab sendiri. Gitu. Ternyata balik lagi ke selera asal. Ke selera asal di daerah yang sama. Di daerah yang sama. Banyak Pak kasus kayak gitu. Banyak ya. Ini kan berarti bagaimana Pak kemudian untuk ada nggak sih Pak regulasinya harus jangan ke keluarga gitu, tetap harus masuk sini gitu. Sebetulnya regulasi itu sudah komplit. Cuman pelaksanaan regulasi dan dari regulasinya itu yang perlu dipertanyakan. Mulai dari undang-undang ya, Undang-Undang 21 tahun 2007 itu tentang pemberantasan TPPO. Ya, terus peraturan pemerintahnya nomor 9 tahun 2008 itu tentang tata cara dan mekanisme
pelayanan terpadu. Ini sudah pelayanan terpadu loh ini. Terpadu itu kan dari berbagai pihak tuh kepada saksi dan korban TPPO. Itu peraturan pemerintahnya. Sedangkan di peraturan daerahnya, Perda, itu sudah ada Perda 6 tahun 2014 tentang perlindungan terhadap korban TPPO. Itu. Dan sampai dengan pergubnya tentang rencana aksi daerah di dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Semuanya sudah ya Pak. Clear ya. Cuman bagaimana pelaksanaan di lapangan itulah yang undang-undang sebenarnya mengamanatkan bahwa di setiap daerah tingkat 2 itu ada tempat khusus untuk penanganan itu. Walaupun nanti hanya durasi 7 hari atau 14 hari. Ya kan untuk mengasesmen dulu dan sebagainya. Nanti tetap untuk perlindungan selanjutnya dan rehabilitasi selanjutnya itu di BPRSW gitu. Tapi di kabupaten kota ini tingkat 2 ini belum ada. Belum ada itu. Ironisnya seperti itu. Pak, saya jadi ingat Pak ini tadi jenengan ada istilahnya tingkat 1 ya. Tingkat 2 nih kabupaten kota itu. Artinya bukan provinsi dulu. Nah, Pak, kalau ngomongin kasus itu, Pak. Ini kan ada 4 kabupaten 1 kota, Pak, di DIY. Nah, kasus itu kalau dihitung dari mungkin 4-5 tahun terakhir lah, Pak. Ini rata-rata kasus ini paling banyak ditemukan di mana, Pak? Korban-korban TPPO ini, Pak. Boleh nyebut enggak ini? Oh, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, biar ngerti aja. Kalau boleh nyebut itu yang paling banyak ada di kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta. Ya, itu tersentralisasi di daerah Sarkem. Pasar Kembang. Ya. Idul Rail. Idul Rail itu stasiun gitu. Terus, itu dari rata-rata semua dari luar atau mayoritas dari luar daerah? Selama ini dari luar. Semua. Oke. Kalau itu. Terus ranking kedua itu dari Polres Bantul. Ya, di pesisir sana. Sesuai dengan ininya ya, Pak ya. Kalau usia, Pak, rata-rata korban-korban ini berapa? Usia masih anak-anak. Bawah umur berarti. Artinya di bawah 18 tahun. Iya. Itu sampai dengan usia produktif. Usia produktif itu kami golongkan sesuai dengan data kemarin itu paling tua ya 28 tahun. Wah, ya enggak tua itu, Mas. Masih muda itu. Ya. Itu tapi banyak yang anak-anak, yang masih anak-anak. Itu. Wah. Dan itu ada beberapa juga dari luar Jawa. Dari luar Jawa itu ya penipuan, tetap produknya penipuan. Oke, Pak, kemudian saya rinci lagi, Pak. Ini kan dari luar, sebutnya luar daerah lah. Baik luar masih Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Ya. Kemudian mereka kan kena tipu nih, Pak. Orang kena tipu itu kan pasti ada alasannya nih, Pak. Ada lowongan pekerjaan, menarik, gampang, nggak ada syaratnya. Nah, ini rata-rata faktor apa yang melatar belakangi mereka kemudian kena menjadi korban TPPO? Faktor pendidikan dan ekonomi. Ekonomi ya? Ya, utamanya ekonomi. Pendidikan dia paling SMP, paling banter SMA. Begitu. Terus faktor ekonomi, dia mau cari kerja yang kerjanya enak, hasilnya banyak, nah, kayak gitu. Jadi mereka akhirnya terjebak dan dia mendapatkan pekerjaan yang enak juga versi mereka. Tapi kesadaran bahwa dia ditipu itu waktu di luaran sana itu belum terbangun. Itu karena otomatis kan keluarganya terbantu. Dengan mengirimkan setiap bulan atau setiap waktu itu uang tertentu kepada keluarganya. Pak, kemudian kalau latar belakang udah tahu nih korban, terus kemudian masuk BPRSW, entah ini dari mana Pak, luar DI atau mana. Terus kemudian kan dengan durasi tadi 3-36 bulan, itu kan dikembalikan ke daerah asal di dinas daerah asalnya, baik dinasnya maupun kepolisian. Terus kemudian ada nggak Pak, di luar tanggung jawab BPRSW hanya memberikan semacam rekomendasi. Ini loh faktor latar belakangnya ini, kemarin ini sudah bisa kembali, tapi harus ada misalkan
faktor ekonominya kah menjadi tanggung jawab di daerah asalnya? Ada nggak rekomendasi dari dalam hal ini mungkin dinas sosial atau dari BPRSW ke dinas sosial terus disampaikan ke sana? Oh ya pasti Mas. Nah. Jadi begini, sebelum kami mereintegrasikan, mengembalikan ke keluarganya, itu kami ada namanya case conference atau pembahasan kasus. Bahan kasus itu mulai dari perujuk, stakeholder yang menangani ini semuanya itu berkumpul, terus membahas ini nanti PPKS ini nanti korban trafficking ini nanti akan kita kembalikan kepada keluarga. Itu pasti ada catatan dari mereka semuanya. Nah, kalau di pekerja sosial namanya LAPSOS, laporan sosial. Itu lengkap mulai dari asesmen awal sampai dengan terminasi atau penghentian pelayanan itu. Itu banyak catatannya Mas. Itu untuk keluarga bagaimana, untuk bla 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 bagaimana itu. Nanti dari kepolisian juga ada. Dari UPT PPA juga ada. Dari LSM misalnya yang itu juga ada. Jadi semuanya nanti akan kita rangkum dalam suatu laporan sosial itu. Terus kami berusaha menghubungi pihak dinas sosial di sana, UPT PPA di sana, keluarganya di sana. Nanti di sana mau diapakan dan sebagainya sudah terpetakan. Toh sudah diberi keterampilan juga dari sini. Iya. Seperti itu. Jadi kami memulangkan itu tidak hanya kamu bukan orang tinggi, sana pulang enggak. Tapi kami mencarikan solusi dan antisipasi supaya tidak kembali ke jurang. Pak, tadi kan juga udah ngomongin sudah di perlindungan, rehabilitasi, sudah diberi keterampilan, tapi karena keasikan dan masih anak papi dan itu kan sudah kita bahas tadi. Nah, Pak, yang memang kemudian kembali dan mereka menjadi dia seperti dia seutuhnya dulu gitu ada Pak? Cerita-cerita itu gitu. Itu biasanya mereka yang tidak betah di BPRSW melarikan diri. Nah, itu akhirnya kembali ke selera asal tadi. Enggak, yang kemudian memang tobat nasuha lah Pak istilahnya. Oh, kalau sudah yang tobat ada itu cerita-cerita yang kayak gitu ada Pak? Enggak ada. Biasanya mereka kan sudah mempunyai keterampilan nih sekarang. Kalau waktu dia ketipu itu kan dia misalnya lulus sekolah SMP, SMA, dia nggak punya keterampilan apa-apa, ada tawaran bekerja enak, hasil yang itu. Sekarang dia sudah punya keterampilan. Kalau sampai dengan sertifikasi, nah itu di sana itu udah laku dia. Misalnya dia ambil jurusan tata rias salon gitu. Nanti di sana buka itu sudah. Artinya gitu Pak. Maksudnya cerita-cerita yang keberhasilan perlindungan dan rehabilitasi di BPRSW, terus kemudian koordinasi dengan dinas dan aparat hukum terkait di daerah asalnya, dan kemudian dia sudah punya keterampilan dan sekarang menjadi orang yang memang benar-benar apa nyebutnya saya, orang sukses gitulah Pak bisa dibilang. Berhasil gitu berhasil gitu. Ya ada. Artinya koordinasi dan kolaborasi itu tidak berhenti waktu kita mengembalikan saja, tetapi mereka memberikan feedback bahwa dia sudah apa dan lain sebagainya. Mereka yang di Medan, di Lampung, saya sebutkan itu mereka sudah memang sudah dari BPRSW itu sudah pulih, sudah kondisi psikologisnya sudah ditangani oleh psikolog. Karena di dalam itu nanti konselor psikolog itu melakukan terapi-terapi. Mereka mempunyai 1000 sekian terapi gitu. Misalnya nanti terapi 1 enggak mempan, diganti terapi yang lain gitu. Iya, plan A, plan B, terapi 1, 2, 3 gitu ya. Betul, seperti itu. Nah, nanti apalagi setelah dia punya keterampilan. Itu. Saya nggak bisa membayangkan Pak di dalam balai itu terus kemudian mereka kan nggak tenang Pak hidupnya dari yang seperti itu ya. Apalagi awal-awal masuk kan pasti petugas ini kan mumet ini Pak. Itu pasti terjadi ya Pak cerita-cerita kayak gitu ya? Itu resiko Mas. Resiko pekerjaan seperti itu. Kalau dia itu sudah sadar bahwa dia itu ditipu,
sudah dimanfaatkan oleh pihak lain, itu kita tinggal meneruskan. Oh, dia ada kesadaran gitu. Tetapi mereka yang tertangkap dengan keterpaksaan, itu mereka melakukan perlawanan. Salah satunya begitu datang dia ngubungi pengacara. Iya, dia malah bayar pengacara. Itu. Nah, saya dikasih surat itu, surat kuasa. Jaminan. Jadi pengacaranya tadi penjamin itu, penjamin gitu. Itu. Saya kan nggak berani memutuskan, saya ke atas ke Bu Kadis. Itu ya, Bu Kadis menyarankan itu koordinasikan dengan aparat penegak hukum. Nah, kami koordinasikan aparat penegak hukum, nggak berani mengeluarkan karena nanti kan itu sebagai saksi di pengadilan. Kalau nanti dikembalikan ke luar DIY, hilang lagi nanti. Ya, seperti itu ya. Kami akhirnya ya tidak berani itu, tidak berani mengeluarkan walaupun ada jaminan gitu. Kalau hanya jaminan aja kan, ini hanya di kertas ya. Nggak tahu nanti kalau di luaran sana mau ngapain nggak tahu ya. Akhirnya kami gagah, tapi kami juga minta pertolongan dari aparat penegak hukum. Kalau misalnya kami bergesekan dengan hukum ya kami dibantu. Gitu. Di backup ya. Ya seperti itu. Ya rumit ya, mumet ya Pak ngurusin kayak gini. Dan bahkan seminggu pertama itu yang paling berat. Karena kadang-kadang informasi dari dunia luar, kamu nanti ke BPRSW itu hanya 1 hari 2 hari, kamu dapat ini dengan ya namanya membujuk toh, supaya mau ke panti gitu. Terus kamu nanti bisa dikeluarkan. Gitu. Padahal kan di BPRSW kan ada SOP sendiri. Gitu. Wah ini yang nipu siapa ini, BPRSW apa aparat penegak hukum nih, dia bilang gitu. Sampai teman-teman pekerja sosial itu ya kadang dimaki-maki, kadang diancam dan lain sebagainya. Tapi itu nggak masalah, selama koridor itu hanya ancaman bukan fisik aja nggak apa-apa. Toh misal pun apapun juga secara regulasi kan kuat ya Pak ya. Ada aparat penegak umum dan lain. Pak, kalau kerjasama dengan lembaga non pemerintah Pak? Ya. Ada Pak, selain aparat penegak hukum, terus melibatkan lembaga yang konsen dengan itu, tapi non pemerintah Pak. Kami di Jogja ini ada namanya Rifka Anissa. Oh ya, Rifka Anissa. Rifka Anissa itu biasanya bersama dengan mereka. Kami saling bahu membahu, saling menutupi kekurangan, dan kalau diperlukan ya kami saling ada begitu. Jadi Rifka Anissa itu memang lembaga swadaya masyarakat yang NGO lah istilahnya, itu konsen dengan itu ya. Yang konsen dengan perlindungan wanita. Salah satunya korban trafficking. Nah Pak, ini kan kemudian ada tugas lain juga, bagaimana kemudian seperti BPRSW Bapak dan teman-teman dan dinas sosial dan bidang lain yang masih ada ikatan ini kemudian meningkatkan kesadaran Pak masyarakat tentang bahaya perdagangan wanita ini kan juga perlu toh Pak. Nah, itu upaya-upaya apa Pak yang sudah dilakukan Pak? Kalau kami itu pasti membuat leaflet ya tentang BPRSW sendiri, supaya nanti kalau ada yang perlu mengakses BPRSW itu tersosialisasi. Yang kedua, itu Dinas Sosial DIY itu ada upaya publikasi dan sosialisasi tentang salah satunya adalah jangan sampai terjadi korban tindak pidana perdagangan orang ini dengan satu restorasi sosial. Apa itu Pak? Restorasi sosial itu adalah merestor kembali atau melahirkan kembali kondisi-kondisi sosial kita yang dulu ada tapi sekarang sudah mulai luntur. Itu misalnya unggah-ungguh, sopan santun, gotong royong dan lain sebagainya. Nah, dengan restorasi sosial itu bidang pemberdayaan sosial itu turun ke masyarakat, mengundang tokoh dan masyarakat untuk mensosialisasikan apa temanya, karena temanya banyak sekali. Salah satunya adalah jangan sampai ada korban tindak pidana perdagangan orang ini. Itu restorasi sosial. Yang kedua, ada penyuluhan sosial melalui
media peragaan. Kalau dulu dikenal dengan wayang cakruk, itu wayang cakruk itu namanya ini ya, jadi wayangnya dari kardus. Terus tokoh-tokohnya masyarakat sekitar, yang namanya cakruk, Mas. Cakruk itu adalah tempat untuk membahas sesuatu yang ada di masyarakat. Nah, nanti temanya misalnya tentang korban trafficking ini, nantinya bagaimana, jangan sampai ada, kalau ada bagaimana salurannya, dan lain sebagainya. Nah, ini harapan-harapan dinas sosial adalah nanti mengurangi adanya korban-korban tindak pidana perdagangan orang ini. Itu. Terus kecuali itu media sosial, media elektronik itu kami masif. Ini adik-adik nih yang masih Gen Z dan lain sebagainya itu, yang melek teknologi. Itu setiap kegiatan kita upload ya. Dinas sosial juga mengupload. Nanti kita tag ke dinas sosial, tag ke Pemda dan lain sebagainya. Gitu. Baik Pak Widi, obrolan yang menarik. Wah, ini kalau kita teruskan Mas pasti akan, saya yakin Tribuners di rumah juga antusias mengikuti obrolan ini, karena ini memang obrolan yang sudah banyak diketahui ya Pak ya, meskipun secara detail baru kemudian dapat dari Pak Widianto dari BPRS kemudian. Pak, kapan-kapan kita sambung boleh nggak Pak, kalau misalkan barangkali Pak ada korban yang sudah ini, nanti di Blue juga boleh Pak. Misalkan memberi cerita-cerita, itu kan tentu experience dari si korban kan lebih ini ya Pak ya. Barangkali Pak bisa gitu, atau nanti kita lanjut obrolan seperti ini kita di balai Pak. Biar juga Tribuners di rumah tahu kondisi di balai seperti apa. Oh gini. Selama ini cuma membayangkan. Itu kan akan lebih natural dan barangkali bisa menumbuhkan merasa handar beni, ikut merasa bertanggung jawab untuk menangkal terjadinya kasus-kasus perdagangan orang di DIY. Kira-kira begitu Pak, kita sambung lain waktu. Siap. Sekali lagi matur nuwun sudah datang di Tribun Jogja di obrolan yang sangat menarik. Mohon pamit. Terima kasih Tribuners di rumah. Sekian obrolan mengenai TPPO, perdagangan orang. Menarik sekali dengan Pak Widianto dari Balai BPRSW Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Sigit Widya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Terima kasih Mas.